Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar Online. Edisi hari ini Senin tanggal 28 Juli 2025. Hari ini saya akan berbagi dari berkat renungan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru dari jadwal pembacaan di dalam Wahyu pasal 18. Saya akan bacakan mulai ayat 1. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pembacaan ini tadi dalam Wahyu 18 ini tadi menggambarkan hukuman Allah yang mengerikan atas Babel. Babel menggambarkan, memberi simbol mengenai sistem dunia yang jahat dan rusak. Allah memerintahkan seorang malaikat lain. Kalau di dalam pasal 17 kita melihat bagaimana 7 cawan murka Allah, dan 18 ini Allah memerintah seorang malaikat lain yang memiliki kuasa yang besar untuk menyerukan hukuman dan pemberitaan akan jatuhnya Babel. Mengapa Babel dihukum dengan penghukuman yang demikian dahsyat dan mengerikan? Ada beberapa poin yang menyebabkan Babel dihukum, ya. Hukuman Allah atas Babel itu disebabkan karena Babel adalah kota besar, tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya roh najis. Babel juga disebut sebagai Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Perempuan Babel juga disebut sebagai perempuan yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Babel juga adalah tempat semua bangsa dan raja-raja di bumi minum anggur hawa nafsu dan berbuat cabul. Babel juga adalah tempat pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Babel adalah tempat semua kehidupan duniawi yang melawan Allah. Kehidupan penuh dosa, penuh kejahatan ditimbun setiap hari.
Mereka hidup dalam kemewahan, pesta pora, kemabukan, dan menyesatkan orang lain untuk memiliki gaya hidup seperti mereka. Babel juga adalah perempuan besar yang memperdagangkan manusia juga, menyeret orang-orang untuk melakukan percabulan dan perzinahan. Di Babel juga banyak saksi-saksi Kristus dibunuh, darah mereka dicurahkan. Oleh sebab itu, karena kejahatan Babel yang demikian besar, mereka sombong karena kemewahan dan kelimpahan yang mereka miliki, seolah-olah dunia ini milik mereka, seolah-olah mereka tidak akan bisa mati karena kekayaan dan kelimpahannya. Mereka lupa ada satu pribadi yang maha kuat yang akan menghakimi mereka. Mereka tenggelam dalam kemewahan dunia, kesenangan dunia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan penghukuman atas Babel ini. Karena dosa Babel telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat kejahatannya, maka Allah membalas kemewahan dan kesombongan mereka dengan malapetaka yang dahsyat dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan dan dibakar dengan api. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapi Babel, karena mereka melihat asap api yang membakar Babel. Tuhan Allah yang maha kuat yang menghakimi Babel, sehingga Babel menjadi runtuh dan jatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pemaparan mengenai Babel ini, itu adalah sistem dunia yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Dunia saat ini begitu penuh kejahatan. Semua yang jahat apa yang tertulis di dalam Alkitab saat ini semua telah digenapi. Bagaimana manusia itu hanyut di dalam kemewahan dan kesenangan dunia. Percabulan merajalela, kejahatan, pembunuhan, persekusi terhadap orang-orang percaya saat ini telah terjadi. Dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Satu hal lagi yang penting adalah Allah memerintahkan umatnya atau orang percaya untuk pergi dari Babel. Dalam kondisi seperti itu, Allah berseru kepada umatnya untuk pergi dari Babel, supaya tidak mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya umatnya jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Itu bisa kita baca di dalam pasal 18 ayat 4. Artinya, orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan dalam gaya hidup orang-orang dunia saat ini. Ikut senang dan menikmati hiburan-hiburan dunia dan menjadi serupa dengan dunia. Orang Kristen tidak boleh menjadi jahat di tempat yang jahat. Sebaliknya, firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebab apa? Kalau kita tidak berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan kita terlena ikut hanyut di dalam gaya hidup pergerakan kesenangan dunia ini, maka kelanjutannya adalah kita akan mengasihi dunia. Sebab itu Allah tahu, Allah memerintahkan supaya kita pergi. Maksudnya apa? Apakah kita harus saat ini meninggalkan dunia ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara.
Yang Allah inginkan adalah walaupun kita saat ini masih ada di dalam dunia ini, kita tetap hidup di dalam penurutan kepada firman Tuhan. Kita tidak mengikuti gaya hidup dunia ini. Kita tidak mengikuti sistem dunia yang menghalalkan segala cara, yang menghalalkan segala hal-hal cemar dan dosa dalam kehidupan mereka. Sebab itu, mari kita semua berawas-awas memperhatikan cara hidup kita, pola pikir kita, supaya kita menjaganya dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak menuruti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang selalu berlomba di dalam diri kita, yang akan menyeret kita pada arus kesenangan dunia ini. Karena apa? Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi dunia bukan dari Allah. Orang yang mengasihi dunia ini akan dibinasakan. Dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus meninggalkan segala kesenangan dunia ini. Bukan kita mengucilkan diri, tetapi kita tidak mengisi pikiran kita, hati kita dengan segala keinginan dunia ini, melainkan kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Kita selalu mencari kehendak Allah, apa yang Allah ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Kita memberitakan kebenaran, kita hidup kudus dan menjadi saksi Kristus di dalam dunia yang cemar ini, supaya kita tidak turut dihukum bersama-sama dengan Babel, kehidupan dunia ini yang akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, sungguh mengerikan hidup di zaman akhir ini. Tetapi Tuhan ingin kita lari pergi dari kehidupan dunia ini. Kita lari kepada Tuhan Yesus. Kita melekat kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melakukan hal yang benar, yang kudus, dan yang sempurna. Haleluya. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu ucapan. Kita harus mengatakan selamat berpisah dunia yang nampak indah ini. Kita mengarahkan pandangan kita, hati kita kepada kerajaan surga. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari, takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan,
menderu. Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita hidup saleh supaya kita tidak turut dihukum bersama Babel. Pada saat Tuhan datang, kita dijemput karena kita hidup dalam kekudusan dan kesalehan dan tidak hidup dalam kesenangan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk peringatan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan ingin supaya kami pergi dari Babel. Kami tidak turut dalam kesenangan dunia ini yang penuh kejahatan, penuh percabulan, penuh kenajisan. Melainkan kami mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Kami hidup dalam penurutan kepada firman Tuhan, hidup dalam kesalehan, agar pada saat Tuhan menghukum dunia ini, kami tidak turut dihukum, melainkan kami terangkat, Engkau jemput ke dalam kerajaan-Mu di langit baru dan bumi yang baru. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan hidup di dalam kebenaran-Mu. Jaga setiap kami Tuhan, hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Jaga kami dengan perlindungan-Mu. Engkau Allah yang maha kuat. Engkau telah berjanji akan menyertai kami sampai akhir zaman. Roh Kudus, pimpin kami agar kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, hidup saleh, meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya, amin.